Halo semuanya, selamat datang di video materi Praktikum Keamanan Sistem Informasi Modul 3 tentang steganografi. Steganografi adalah teknik menyembunyikan atau menyamarkan keberadaan informasi rahasia dalam suatu media sedemikian rupa mungkin, sehingga keberadaan informasi tersebut tersembunyi dan tidak diketahui. Istilah steganografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata steganos, yang berarti tersembunyi, dan graphein, yang berarti tulisan, yang secara harfiah berarti tulisan tersembunyi. Teknik ini mencegah timbulnya kecurigaan pihak luar tentang adanya informasi rahasia karena media yang telah disisipkan informasi rahasia atau stegofile hampir tidak memiliki perbedaan dengan media aslinya atau cover file, sehingga tidak dapat disadari secara langsung oleh manusia. Lalu selanjutnya ada mekanisme steganografi. Yang pertama ini ada cover file. Cover file adalah file awal yang digunakan untuk menyembunyikan pesan rahasia. Lalu yang kedua ada secret. Ini adalah informasi yang dirahasiakan dan akan disisipkan ke dalam cover file. Yang ketiga ada public key atau kunci yang digunakan oleh pengirim dalam proses steganographic method untuk menyisipkan pesan rahasia ke dalam cover file. Lalu yang keempat ada steganographic method. Ini proses penyisipan pesan rahasia ke dalam cover file dengan menggunakan public key yang menghasilkan stegofile. Yang kelima, transmission medium. Transmission medium ini adalah media komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan stegofile dari pengirim ke penerima, seperti email, internet, jaringan, atau flash disk. Yang keenam ada steganographic decoding. Ini adalah proses pengambilan kembali pesan rahasia dari stegofile menggunakan private key. Yang ketujuh ada private key adalah kunci yang digunakan oleh penerima untuk membuka atau mengekstrak pesan rahasia dari stegofile. Yang kedelapan, ini ada stegofile. Stegofile merupakan hasil akhir dari proses steganografi yang berisi pesan rahasia tersembunyi di dalamnya. Lalu yang ke-9 di sini ada Alice dan Bob. Ini adalah aktor di mana Alice ini sebagai pengirim yang melakukan proses penyisipan pesan rahasia dan Bob sebagai penerima yang mengekstrak kembali pesan tersebut. Selanjutnya ada proses embedding dan extraction. Dalam steganografi ada dua proses dalam menyembunyikan informasi rahasia, yaitu embedding atau encoding proses, di mana proses embedding merupakan langkah untuk menyembunyikan informasi rahasia pada cover file. Yang kedua, ada extracting atau decoding proses. Proses extracting ini merupakan kebalikan dari proses embedding, yaitu proses memisahkan stegofile antara secret file dan cover filenya. Lalu selanjutnya ada format dalam steganografi, di mana format file ini ada 4 yang biasa digunakan dalam steganografi. Yang pertama itu ada teks. Ini adalah format yang paling sulit dan menggunakan media digital yang jarang digunakan, karena file teks memiliki jumlah data redundan yang sangat kecil dibandingkan dengan media digital lainnya seperti gambar, audio, dan video. Yang kedua ada format gambar. Ini penggunaan gambar sebagai objek untuk menyimpan informasi rahasia sangat populer. Informasi yang disematkan pada citra digital menggunakan algoritma embedding dan menggunakan kunci rahasia. Yang ketiga ada format audio atau video. Nah, steganografi audio atau video ini memanfaatkan sifat indera pendengaran dan penglihatan manusia dalam menyembunyikan informasi tanpa disadari saat memutar audio atau video. Lalu yang keempat ada protokol steganografi. Protokol steganografi ini menyimpan informasi rahasia ke dalam protokol jaringan, yaitu TCP/IP. Nah, metode ini dilakukan dengan menyembunyikan informasi di header packet TCP/IP. Selanjutnya ada beberapa aplikasi steganografi. Yang pertama ada OpenPath. Nah, OpenPath ini memungkinkan penggunanya untuk menyembunyikan stegofile dalam stegofile lain. Selain itu, OpenPath juga menyediakan pilihan tingkat enkripsi dan menyarankan pengguna untuk menggunakan 3 kata sandi. Versi terbaru OpenPath mendukung berbagai format seperti gambar, audio, video, dan Flash Adobe. Yang kedua ada StegHDUI.
Di stack UI ini, pengguna dapat mengubah metode enkripsi default, mengubah folder keluaran Stego file, atau mengubah warna latar belakang baris perintah, font, dan warna font. Tampilan GUI memudahkan proses steganografi. Pengguna dapat menyembunyikan dan mengenkripsi file pada tab embed, memilih gambar atau suara operator untuk menyembunyikan data, memasukkan kata sandi, dan memilih algoritma enkripsi dan metode lain yang ingin mereka gunakan. Yang ketiga ada Audacity. Audacity adalah perangkat lunak audio open source yang mudah digunakan untuk mengedit, mengonversi, dan merekam audio. Audacity dapat membantu proses steganografi dengan menyembunyikan pesan rahasia berupa kode Morse, gambar, atau pola sederhana lainnya dengan fitur spektrogram dan bantuan software Coagula. Berikut adalah beberapa perbedaan antara steganografi dan kriptografi, di mana di steganografi, informasi yang dikirim ini tidak diketahui atau tidak mudah disadari oleh orang. Sedangkan di kriptografi, karena kriptografi itu lebih ke mengacak, maka informasi yang dikirim ini bisa diketahui bahwa adanya informasi rahasia di dalam file tersebut. Lalu yang kedua, di steganografi ini mencegah untuk menemukan komunikasi antara pengirim dan penerima secara langsung. Sedangkan di kriptografi ini, enkripsi mencegah pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengetahui isi dari suatu komunikasi. Di steganografi, jika sekali terdeteksi, isi pesannya bisa diidentifikasi secara langsung. Di kriptografi, algoritma yang digunakan tahan terhadap serangan, membutuhkan kemampuan komputasi yang baik untuk cracking. Lalu perbedaan yang terakhir, di steganografi ini tidak mengubah struktur dan informasi yang dirahasiakan, sedangkan kriptografi mengubah struktur informasi yang dirahasiakan. Sekian video materi untuk modul 3 di Praktikum Keamanan Sistem Informasi. Semoga bermanfaat.